kelompok 3 yang di bagian materi itu yang pertama Irfan Agustin, yang kedua Indra Purnama, yang ketiga Maria Ulfa, dan yang keempat Oke. Proses diskusi ini dibagi dalam 3 season. Yang pertama itu penyampaian materi, yang kedua tanya jawab, yang ketiga itu kesimpulan. Oke, kepada pemateri silakan. Nama saya Irfan Agustin. Saya di sini akan menjelaskan tentang pengertian HAM dan ruang lingkup HAM. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian HAM. Jadi hak asasi manusia menurut pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 99 adalah perangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dilindungi dan dilindungi oleh negara, hukum dan pemerintahan. Dan setiap orang memiliki kehormatan serta perlindungan atas hak manusia. Itu merupakan anugerah Tuhan yang Maha Esa yang memberikan manusia itu kemampuan membedakan yang baik dengan yang buruk, memberikan manusia itu akal budi, membimbing manusia menjalankan kehidupannya. Hak yang melekat kepada manusia itu disebut diberikan langsung oleh Tuhan yang Maha Pencipta. Itu hak yang bersifat kodrati. Oleh karena tidak ada kekuasaan apapun di dunia yang dapat mencabutnya. Jadi meskipun demikian bukan berarti itu manusia dengan hak-haknya itu dapat berbuat semau-maunya. Sebab apabila seorang melakukan sesuatu yang dapat dikategorikan melanggar hak asasi orang lain, maka ia harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Oleh karena itu, pada hakikatnya HAM itu terdiri atas 2 dasar hak yang paling fundamental, yaitu hak persamaan dan hak kebebasan. Dari hak kedua inilah lahirlah hak-hak yang lainnya. Kemudian yang kedua itu ruang lingkup hak asasi manusia. Hak asasi manusia itu diuraikan untuk mempunyai ruang lingkup yang luas dan mencapai berbagai aspek kehidupan. Yang pertama itu setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, harkat dan hak miliknya. Yang kedua itu setiap orang berhak atas pengakuan di depan hukum sebagai manusia pribadi di mana saja ia berada. Ketiga, setiap orang berhak atas rasa aman dan tentram serta perlindungan terhadap ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu. Yang keempat, setiap orang tidak boleh diganggu, yang merupakan hak yang berkaitan dengan kehidupan pribadi di dalam tempat kediamannya. Yang kelima, setiap orang berhak atas kemerdekaan dan rahasia dalam hubungan komunikasi melalui sarana elektronik tidak boleh diganggu kecuali atas perintah atau kekuasaan lain yang sesuai dengan undang-undang. Yang keenam, setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan, hukuman atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, penghilangan paksa dan pegangan nyawa. Ketujuh, setiap orang tidak boleh ditangkap, ditekan, disiksa, dikucilkan, diasingkan atau dibawa secara senang-senang. Kedelapan, setiap orang berhak dalam tentang masyarakat dan kenegaraan yang damai, aman dan tentram, yang menghormati, melindungi, melaksanakan sepenuhnya hak asasi manusia dan kewajiban dasar manusia sebagai diatur dalam undang-undang. Oke, pemateri kedua itu Maria Ulfa, silakan pada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maria Ulfa. Arti penegakan hukum merupakan suatu persoalan yang dihadapi oleh setiap masyarakat, dan secara langsung mempunyai konotasi
yang pro kontra. Silakan pada pendapat. Nama saya dan Purnama, saya akan menerangkan tentang contoh kasus penegakan hukum yang pro dan kontra. Contoh kasus yang membuktikan bahwa tidak adanya keadilan dalam hukum Indonesia. Di Indonesia kita bisa melihat seberapa mudahnya menyelesaikan suatu kasus. Bagaimana kasus kecil menjadi besar dan sebaliknya kasus besar menjadi kecil. Kasus besar yang menghabiskan uang negara bisa dibuat menjadi lebih ringan atau dianggap sebagai kasus kecil. Contoh saja di Banyumas, Jawa Tengah, seorang nenek mengambil 3 buah kakao bernilai Rp2.000 dimiliki oleh PT Lumbung SA yang mendapatkan hukuman pidana 1 bulan 15 hari dengan masa percobaan 3 bulan. Sedang dalam kasus pidana kasus ada yang Baban yang kedudukannya PDIP yang diduga menerima uang suap 1,5 miliar dalam kasus travel dalam pembunuhan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia pada tahun 2004 yang diungkap oleh jaksa penuntut umum Komisi Pemberantasan Korupsi hanya diberi hukuman 1 tahun 5 bulan. Menyedihkan sekali melihat para penegak hukum di Indonesia yang tidak berlaku adil terhadap semua kalangan masyarakat. Oke, begitu. Oke, terima kasih Pak Menteri yang telah menyampaikan materinya. Sekarang masuk pada sesi kedua yaitu tanya jawab. Silakan kepada laki-laki atau perempuan yang mau menanyakan atau yang kurang mengerti silakan dibuka 3 pertanyaan dulu. Silakan. Nama saya Muhammad Safa Malamudi akan menanyakan kepada kelompok Anda tentang HAM dan penegakan hukum. Tapi yang saya akan dipertanyakan tentang kepada HAM itu sendiri. Tadi ada di slide mengatakan ruang lingkup HAM itu adalah setiap orang berhak. Di sana ada kata tentang kematian, terus tentang pelindungan apa tadi itu ada di slide berapa apa yang saya ditanyakan bagaimana bila hak asasi manusia bertolak belakang dengan undang-undang tersendiri. Contohnya ada undang-undang yang mengatur tentang hukum mati, kan? Ada undang-undang yang mengatur tentang hukum mati. Di sana ada mengatakan dari ruang lingkup HAM itu setiap orang berhak hidup, jangan ada penghukuman. Kan? Di sana kan terjadi tolak belakang antara HAM dan undang-undang itu sendiri. Itu bagaimana? Terima kasih. Bagaimana jika ada HAM yang bertolak belakang dengan hukum? Ada lagi?
lingkup hak asasi manusia itu setiap orang tidak boleh diganggu yang merupakan hak yang berkaitan dengan kehidupan pribadi di dalam tempat kediamannya. Nah, bagaimana dengan kasus yang di Jakarta yang penggusuran? Kan mereka mengatakan bahwa mereka sudah lebih dari 30 tahun, ada yang bilang bahwa mereka lebih dari 30 tahun tinggal di tempat tinggalnya di sana. Itu kan termasuk pelanggaran hak asasi manusia, mengganggu kediamannya. Bagaimana menurut pendapat kelompok kalian? Jadi, Iya. bagaimana pendapat kelompok 3 tentang penggusuran yang ada di Jakarta? Apakah melanggar HAM atau tidak? Oke. Untuk materi ini, Pak akan meminta jawaban penanya dalam waktu 5 menit. Pertanyaan dari siapa? Yang pertanyaannya itu bagaimana jika HAM bertolak belakang dengan hukum? Akan dijawab oleh Mario Bintang. Kita sesat ini jauh. Bagaimana jika ada HAM yang bertolak belakang dengan hukum? Jawabannya hukum adalah hukum, sedangkan HAM adalah HAM. Bedanya hukum dan HAM, hukum adalah aturan yang harus dilaksanakan secara paksaan. Maksudnya, hukum itu bersifat memaksa, sedangkan HAM adalah hal dasar yang bersifat berarti dari mulai lahir sampai mati. Kalau melihat fenomena yang dihukum mati itu yang antara hukum dan merugikan orang lain, jadi hukumlah yang berbicara karena dia telah membuat hak orang lain, menurut hak orang lain. Harus diikut juga dari HAM-nya, dari undang-undang itu sendiri apa yang harus di apa? Hanya ketika ada kejadian begitu, yang harus ditaati, yang harus dikuatkan itu HAM itu tersendiri, apa undang-undangnya itu tersendiri? Akan ditambahkan oleh undang-undang. Jadi ini Pak, jadi yang lebih dahulu hukum dulu atau HAM dulu. Kalau menurut kelompok kami, pandangannya secara empiris itu harus berdampingan Pak Epan, karena di situ juga di undang-undang ada hak dasar manusia disebutkan di situ, hak dasar masyarakat, dan di HAM juga telah tertera juga hak manusia di situ juga. Namun kita lihat juga, pernah dengar perkataan Pak Otot tentang yang dihukum mati? Pak Otot pernah berbicara gini, bahwa orang yang dihukum mati dia telah merugikan hak orang lain. Pak Otot berbicara seperti itu. Yang benar berarti Pak Otot. Pak Ilan dan Pak Otot. Jadi hak di situ juga hak orang lain tuh diambil persiapan gitu. Jadi apakah yang lebih didahulukan antara HAM dan hukum? Menurut saya kalau didahulukan harus barengan, nggak bisa didahulukan. Di saat hukum itu ditegakkan, HAM itu tidak ada, chaos. Hak asasi manusia itu tidak akan ada. Di saat hak asasi manusia ditegakkan, hukum tidak ada, chaos juga. Gitu. Jadi berdampingan hukum itu. Seperti minyak dan air disatukan dalam seperti ini. Tapi bisa berdampingan, bisa bersatu mah tidak sulit. Contohnya aja penegak HAM aja Munir. Penegak HAM di Indonesia Munir mati. Hukum seperti apa yang hukum yang berlaku, berjalan atau tidak, mandat dulu kan. Karena ada orang-orang yang di situ yang contohnya orang yang berkuasa yang memainkan hukum. Tidak ada seperti itu Pak Epan. Jadi berdampingan, tidak ada yang bisa dikedepankan dulu. Hukum berarti hukum dulu yang duluan, HAM belakangan, nggak bisa. Berdampingan tetap seperti itu aja. Jadi gimana? Siapa?
apakah sudah cukup? Tapi kalau ada yang mau menambahkan boleh. Apakah dari teman-teman yang mau menambahkan dari pertanyaan selepas? Sedikit tambahan. Merata terima kasih. Jadi ketika ada hukum sama HAM, ini kasusnya kan ada hukuman yang istilahnya dihukum mati ya. Ini ada yang dihukum mati. Ketika ada seseorang yang dihukum mati, ketika HAM-nya asasi dia sebagai manusianya dicabut, itu kan sudah jelas bahwa dia sudah melanggar di aturan sudah jelas bahwa hukumannya udah setimpal dengan apa yang dia lakukan. Contohnya pembunuhan berencana itu intinya pembunuhan maksudnya hukumannya hukuman mati. Terus pengedar narkoba secara besar-besaran itu sudah jelas hukuman mati. Nah, ketika kita sangkut pautkan kalau misalkan hukuman bisa beradaptasi dengan HAM, kalau misalkan hukuman bisa beradaptasi dengan HAM, kalau menurut saya negara ini nggak akan benar kalau menurut saya. Kenapa? Karena ketika sekarang hukum bisa beradaptasi dengan HAM, ketika seseorang akan dihukum mati, misalnya dihukum gantung, kan dia punya HAM gini. Lantas seperti apa hukuman yang akan ini? Soalnya ketika ada hukuman yang lebih ringan, ya tetap saja bisa dituntut HAM dia seperti ini terus dikurangin, nggak akan benar kalau menurut saya ya. Jadi kalau menurut saya pribadi pengamatannya seperti ini. Ketika sekarang hukuman mati kepada orang yang sudah misalkan pidatanya emang sudah benar hukumannya harus seperti itu, ya tegakkan saja, karena hukuman seseorang biasanya mengikat dan memaksa, jadi nggak terpaku dengan HAM-nya itu gitu. Itu aja sih tambahan dari saya. Kalau bicara hukum dan HAM, kalau menurut saya pribadi, berdasarkan dari asumsi saya pribadi, bahwa HAM tersebut merupakan bagian dari hukum sebenarnya. HAM tersebut bagian dari hukum yang mana ada aturan-aturan yang mengatur hajat hidup orang, ya, atau aturan-aturan yang mengatur akan dasar-dasar kehidupan seseorang. Nah, HAM di sini tentunya kita harus tanya dulu hukum yang mana, ya. Hukum yang mana yang dipertanyakan, yang bertolak belakang dengan HAM. Nah, gitu. Yang mana yang harus didahulukan? Hukum yang mana yang bertolak belakang dengan HAM-nya, gitu kan? Karena HAM itu sendiri adalah sebuah hukum, bagian dari hukum, gitu kan? Dan sedikit lagi masukan, HAM, hak asasi manusia dari masing-masing negara berbeda. Contohnya di Indonesia mungkin ada hak yang mengatur A, di negara lain ada hak yang mengatur asasi manusia tentang B, tapi antara negara A dengan negara B bertolak belakang, gitu kan? Nah, bertolak belakang. Ternyata ini semua didukung oleh negara itu sendiri, kultur dari negara itu sendiri. Jadi HAM itu diciptakan atas dasar kultur atau kebiasaan dari negara itu sendiri. Kalau menurut saya, jadi kalau misalkan di Arab ada hukuman rajam buat seseorang, mungkin menurut kita itu di luar hukum itu. Kalau misalkan diambil berdasarkan HAM, wah nggak pantas, nggak cocok, itu menyakiti orang, gitu kan? Tapi karena kultur di Arab itu seperti itu dan mereka menganggap itu hal yang wajar karena kebiasaannya seperti itu, jadi HAM di sana bobotnya sekian dan HAM di sini bobotnya sekian. Jadi HAM ini adalah bagian dari hukum itu sendiri kalau menurut saya. Makanya nggak bakalan ada di dalam hukum perselisihan antara hukum dan HAM. Adapun itu cuma sebatas kesenjangan antara hukum dan HAM, yang mana kesenjangan di sini bisa diatasi oleh rumus-rumus dari hukum itu sendiri. Oke, sampai gimana? Ya. Jadi hukum adalah hukum yang sifatnya memaksa, terikat. HAM adalah HAM yang sifatnya kodafi, yang dimana menurut kelompok 3 HAM itu berdampingan, tetapi menurut Ilah HAM itu tidak bisa disatukan dengan hukum. Tapi menurut Bang Kiki, HAM itu bagian dari hukum. Seperti itu. Gimana? Ya. Jelas?
Oke, selanjutnya Pak Pelajari akan jawab dari pertanyaan kita. Silakan kepada Saya coba menjawab dari mereka. Jadi kalau melihat fenomena seperti itu, menurut kelompok kami itu harus dilihat dulu bagaimana yang diambil. Karena itu pada dasarnya pemerintah tidak akan mengusur atau mengambil hak masyarakat dengan sewenang-wenang. Betul. Jadi walaupun secara gamblangnya tanah itu ditempati oleh masyarakat, namun kita lihat lagi perda dan perpu yang ada di daerah tersebut. Kalau misalnya mengambil hak pasti diganti material dan moralnya. Gitu. Gimana? Tapi kan sebagian merasa terdolim. Maksudnya terdolim diambil sebagiannya oleh mereka. Ya. Jadi gini, jadi bukan terzolimi, harus lihat lagi benar kata dari Irma, jadi harus dilihat apakah tanah itu milik masyarakat real, masyarakat atau pemerintah. Karena banyaknya masyarakat menggunakan tanah pemerintah. Seperti itu, Eka. Sekarang masyarakat sudah 30 tahun kan, kalau pada dasarnya itu bukan tanah masyarakat, tanah pemerintah, tetap itu adalah tanah pemerintah. Masyarakat kenapa tidak mau mengalah? Karena dia telah merasa nyaman, mungkin dia telah melakukan sebuah pekerjaan di tempat itu, mencari nafkah di situ. Mungkin mereka bukan terzolimi, jadi mereka mengambil hak pemerintah. Namun pemerintah itu tidak semena-mena mengambil hak masyarakat, tapi mengganti baik secara moral materi. Kalau lihat fenomena itu Jakarta, diberikan uang pengganti dan rusuk, dikasih rusuk seperti itu. Karena pada dasarnya kita lihat lagi hak fungsi lahan rawa itu seperti apa, hak fungsi pinggiran kali itu seperti apa. Karena mereka rata-rata menempatnya tanah-tanah pemerintah seperti itu, TK. Bukan lebih ke terzolimi, hak-haknya mungkin sudah dipenuhi oleh pemerintah, cuman balik lagi tanahnya itu tanah siapa dulu, seperti itu. Gimana, cukup atau mau ada tambahan? Oke, untuk pertanyaan kita ada dalam ruang lingkup yang seperti yang terjadi di Jakarta itu seperti penggusuran, apakah itu mengganggu hak setiap individu gitu yang dia tempat tersebut? Ada? Kalau tidak ada, dilanjutkan ke pertanyaan selanjutnya. Oke, yang sebenarnya itu apakah fungsi HAM dalam kasus gelandangan, apakah di situ sudah terrealisasi fungsi HAM? Tete Hamso mau dijawab sama saya ya. Jadi apakah sudah terrealisasikan fungsi HAM terhadap gelandangan? Mau nanya balik ke Tete Hamso, jadi gelandangan itu lebih ke pelanggaran atau pilihan? Ya, mereka menjadi gelandangan itu pelanggaran atau pilihan? Berarti karena dia pilihannya. Kalau dia lebih memilih untuk merubah nasibnya, mungkin tidak akan menjadi gelandangan, deh. Itu gelandangan itu adalah pilihan. Gelandangan itu adalah pilihan menurut kelompok kami, karena pada dasarnya gelandangan itu kalau melihat di kota besar, gelandangan itu sudah menjadi sebuah bisnis. Mengapa disebut sebuah bisnis? Karena pada dasarnya setiap orang yang menjadi gelandangan itu, contoh aja kita melihat pengamen-pengamen di pinggir jalan, terus anak-anak yang mengamen itu kan, itu karena sebuah pilihan. Karena balik lagi, itu pilihan dia menjadi seorang gelandangan. Hak-hak manusianya tetap dapat, cuman efektif atau tidak, kalau menurut saya 100%, karena dia telah memilih hal seperti itu, tidak akan efektif. Tapi hukum tentang HAM yang tertera pada dirinya tetap ada, cuman hak dia untuk dibahagiakan oleh negara atau apapun itu tetap, karena dia memilih hal seperti itu. Tapi kalau setiap balik lagi ke pernyataan Pak Kiki, betul. Kalau di negara lain itu berbeda. Gelandangan itu kasarnya dihapuskan. Kenapa dihapuskan? Karena mereka dibiayai oleh pemerintah. Kalau melihat fenomena di Kota Bandung, jangan ngobrol kita.
Dan kalau melihat fenomena di Bandung, Pak Ridwan Kamil pernah memberikan pada pelanggaran terus kayak anak-anak jalanan, memberikan uang sebesar 600.000. Mereka sudah, tapi mereka jangan mengamen atau menjadi gelandangan di Kota Bandung. Tapi mereka menolak. Karena apa? Karena itu bisnis di dalamnya. Mereka lebih bisa mendapatkan uang daripada yang tadi 600.000 tersebut. Seperti itu kalau menurut fenomena kelompok saya. Efektif atau tidak? Di Undang-Undang Nomor 39 Tahun 99 tentang Piagam HAM, di sini ada hak memperoleh keadilan dan hak atas rasa aman dan hak atas kesejahteraan sosial itu di pasal 17 sampai ke pasal 42 HAM. Kalau misalnya di waktu jalan itu yang gelandangan mendapat HAM nggak? Fungsi HAM-nya sebelah mana? Menurut saya pribadi di daerah Sukarnata memang belum dapat merupakan HAM, di mana itu tidak diberikan kesejahteraan. Menurut saya sendiri, kita kan enggak yang dulu kita gelandangan orang Soreang. Dia bilang kita tuh nggak pernah disebut sama pemerintah sama sekali. Teteh, maaf saya potong keburu kepanjangan atau lebar ya. Kata siapa belum? Kalau nggak percaya, lihat Pak Ridwan Kamil pernah mengatakan Soreang itu termasuk Kota Bandung atau bukan? Dia warga Kota Bandung atau bukan? Kalau melihat fenomena seperti itu, dia mengamennya di mana? Dia Soreang termasuk kota atau kabupaten? Kan misalnya Kan peraturan setiap daerah itu berbeda, betul kata Bang Diki. Kalau melihat peraturan kata Taita khas bagi seluruh warga negara seperti itu. Balik lagi ke perdanya seperti apa? Peraturan daerahnya seperti apa? Peraturan daerah Bandung dan Garut itu berbeda, walaupun sama-sama di Indonesia. Betul nggak? Ya, itu dia dulu di situnya tentang pemerintahannya. Kalau hak asasi manusianya, hak dasar sampai matinya tetap sama. Kita sama jalanan itu sama. Cuma pilihan dia yang berbeda. Ini mah Ming, kalau menurut saya mah ini mah nggak maksudnya pengertian HAM ini sendiri loh masih kurang paham cik saya mah. Jadi ketika meninggali gelandangan teh nahan tuh diangkat tuh dikiki eta HAM maksud mereka mah gitu. Jadi masih kena Setiap mereka menjadi gelandangan kan udah ada pembinaan, ditangkap pusat PP di pembinaan, dikasih tahu bagaimana caranya dia mempunyai sebuah keterampilan. Itu balik lagi kalau nggak saya pertama pilihan itu hak-haknya itu telah, apalagi mereka telah dispesialkan menurut saya karena diberikan sebuah kemampuan untuk mempunyai skill gitu. Daripada kami lebih baik gimana nih kalau misalnya ada penyuluhan, ada apa kan itu hak dia, pemerintah memberikan. Cuma balik lagi, apakah dia memilihnya lebih baik daripada hari kemarin ditangkap oleh Satpol PP atau tidak? Kata saya juga contohnya gini, di Bandung gelandangan, pengemis dikasih 600.000 per meter, dia menolak. Mengapa menolak? Itu menjadi sebuah pertanyaan besar. Padahal dia tidak kerja di pemerintahan. Benar nggak? Oke. Nah seperti itu. Mereka nolak karena memang gaji dia dalam hari itu lebih dari yang hari mereka. Ya, karena gelandangan itu lebih kelebihan. Haknya tetap. Gimana itu? Mungkin mendengar dari jawaban atau tanggapan dari Kang Indra, melihat memang saya juga pernah mendengar Pak Ridwan Kamil mengatakan bahwa dia itu menyediakan berbentuk rumah, maksudnya gelandangan. Nah, melihat apa yang dijawab, apa yang dikatakan oleh Pak Ridwan Kamil, pernah saya diskusi sama senior saya jurusan hukum, dia di Siasa. Dia mengambil judul skripsinya itu tentang pengemis jalanan. Jadi hak pengemis itu di mana? Di sini ada pembahasan bahwa memang sudah disediakan, memang jelas dikatakan oleh Pak Indra itu, memang jelas sudah disediakan wilayah-wilayah tentang mereka ini, tetapi mereka kan mengatakan bahwa kami pun bisa, artinya tidak dirangkul seperti itu pun kami bisa, tetapi pekerjaan yang mereka kerjakan itu bagi pemerintah sangat jauh dari memang hak mereka, tetapi kan tugas pemerintah untuk merangkul mereka dalam suatu
daerah. Nah ini kan tugas pemerintah. Nah, dari skripsi atau kemarin kan sebelum dia tidak ambil tawaran dari pemerintah. Nah di sini kan kembali kepada tadi itu hak asasi manusia, bahwasanya mereka juga pengen mencari sendiri, tetapi kewajiban pemerintah di mana? Nah di sini yang ingin sekali Pak Ridwan Kamil merangkul semua itu. Ya. Itu mungkin itu penambahan dari saya. Terima kasih. Ya, aku cukup. Dikarenakan waktunya masih lama, ada lagi sistem dilanjut Pak. untuk 2 orang laki-laki atau satu perempuan. Oke, silakan. Meja. Kalau tidak ada, ini semuanya. Masih lama waktunya. Silakan yang mau bertanya. Untuk waktu 2 pertanyaan lagi, karena waktu tidak banyak. Oke, silakan. Izin atau 2, pertanyaan. Sebenarnya tadi menarik ya ketika ada pemaparan HAM, tapi dilanjut sama pemaparan penegak hukum. Nah, apa yang menjadi ikatan antara HAM dengan penegak hukum? Sinkron. Ya, sinkronnya di mana? Kenapa dijelasin antara HAM dengan penegak hukum? Tadi belum ada penjelasan kan lebih lanjut. Ini kan intinya tentang HAM, tapi oh, nah itu dia sinkronisasinya di mana gitu antara HAM dan penegakan hukum. Terima kasih. Oke, ada lagi, satu lagi. Bukan Akbar lagi nggak enak badan. Cuma sakit jantung Video kan. dari Pak Ede. Kemarin mau Satu atau dua atau tiga. Ya, sebenarnya jadi sinkron antara hak dan hukum dalam penegakan itu serangan hak yang dilakukan pada mereka dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan dasarnya waktunya manusia dihormati di negara. Hukum memperintahkan setiap orang memiliki kehormatan serta perlindungan. Kemudian penegakan hukum menurut Dewi Soekarno itu kegiatan menjelaskan hukum nilai-nilai yang dijabarkan dalam kaidah-kaidah yang lengkap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran dalam seperti menciptakan negara mengambil studi kasus ketika ada orang yang melakukan tindak asusila kan itu tidak melanggar haknya. Itu misalkan Milana melakukan hubungan sum Digerebek. terus kan kalau misalkan kita bagi ibu itu kan tidak melanggar hak itu kan istilahnya suka. Oh iya. Tapi kalau misalkan menurut hukum yang berlaku itu tidak melanggar hukum. Jadi sinkronnya saat jadi pas sinkronnya itu HAM itu akan kelihatan berlaku bisa ada seseorang yang melanggar di situ kelihatannya gitu. Ngerti nggak? Jadi di saat
seorang individu melakukan pelanggaran hak, saya katakan membunuh di depan, berarti saya telah melanggar hukum dan saya telah melanggar hak asasi manusia dia. Itu di situ. Jadi singkatnya teh di saat hukum itu, di saat HAM itu akan kelihatan di saat seorang individu melakukan sebuah tindakan untuk tindakan kriminal, seperti itulah Paham sih, paham. Kailan Bu? Di Oke. Ada lagi nggak? Satu lagi?